Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Acara Sesartiali dengan NIM 25001912118 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum modul 3, yaitu analisis semi kuantitatif cemaran logam berat pada bahan baku kalium klorida atau KCl menggunakan metode pembentukan sulfida dengan reaksi tiosetamida. Next, latar belakang. Logam berat merupakan salah satu cemaran yang harus dikendalikan dalam bahan baku farmasi karena dapat menimbulkan efek toksik apabila kadarnya melebihi batas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian cemaran logam berat untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi persyaratan mutu sesuai Farmakope Indonesia. Pada praktikum ini digunakan metode analisis semi kuantitatif dengan membandingkan intensitas warna atau kekeruhan antara larutan uji, larutan baku, dan larutan monitor. Next, tujuan dan prinsip. Tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan batas cemaran logam berat pada sampel KCl secara semi kuantitatif menggunakan reaksi tiosetamida. Prinsip pengujian ini adalah pembentukan endapan logam sulfida dalam suasana asam. Tiosetamida akan terhidrolisis menghasilkan gas hidrogen sulfida atau H2S. Gas tersebut kemudian bereaksi dengan ion logam berat seperti ion timbal atau Pb2+, membentuk endapan PbS yang berwarna coklat kehitaman. Semakin tinggi kadar logam berat dalam sampel, maka warna atau kekeruhan larutan yang terbentuk akan semakin pekat. Next, dasar reaksi. Reaksi pertama adalah hidrolisis tiosetamida yang menghasilkan H2S. Selanjutnya, H2S bereaksi dengan ion Pb2+, membentuk endapan PbS sesuai reaksi yang ditampilkan pada slide. Endapan PbS inilah yang menjadi indikator adanya cemaran logam berat pada sampel. Next, alat dan bahan. Pada praktikum ini digunakan beberapa alat, yaitu tabung uji, beker gelas, pipet ukur, neraca analitik, kertas pH universal, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan meliputi KCl sebagai sampel, timbal nitrat sebagai larutan baku, tiosetamida sebagai reaksi pembentuk sulfida, asam asetat, amonium hidroksida, dan aquades. Next, pembuatan larutan baku. Langkah pertama adalah membuat larutan baku timbal sebanyak 159,8 mg timbal nitrat ditimbang, kemudian dilarutkan dalam aquades yang telah ditambahkan asam nitrat dan diencerkan hingga volume 1000 ml. Larutan yang diperoleh tampak jernih, tidak berwarna, dan tidak membentuk endapan, sehingga larutan baku dapat digunakan pada pengujian. Next, pembuatan larutan uji. Selanjutnya dibuat larutan uji sebanyak 2 gram KCl, dilarutkan dalam 25 ml aquades, kemudian dimasukkan ke tabung uji. Nilai pH awal sekitar 6, kemudian disesuaikan menjadi pH 4 menggunakan asam asetat agar sesuai dengan kondisi pengujian. Pada pengamatan terlihat terbentuk sedikit endapan putih, namun jumlahnya sangat sedikit. Next, pembuatan larutan monitor. Larutan monitor dibuat dengan menambahkan larutan baku timbal ke dalam sampel KCl. Larutan ini digunakan sebagai pembanding terhadap batas maksimum cemaran logam berat. Hasil pengamatan menunjukkan larutan monitor tampak lebih keruh dibandingkan larutan uji. Next, prosedur pengujian. Pada tahap pengujian, masing-masing tabung yang berisi larutan baku, larutan uji, dan larutan monitor ditambahkan 1,2 ml tiosetamida, kemudian diencerkan hingga 50 liter dan didiamkan selama 2 menit. Setelah itu, larutan diamati dari bagian atas dengan latar belakang putih. Menurut Farmakope Indonesia, larutan uji tidak boleh mempunyai warna atau kekeruhan yang lebih pekat dibandingkan larutan baku dan larutan monitor. Next, hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, larutan baku tampak jernih dan tidak berwarna. Larutan uji terlihat sedikit keruh dengan endapan yang sangat sedikit. Sedangkan larutan monitor tampak lebih keruh dibandingkan larutan uji. Hal ini menunjukkan bahwa secara visual kadar cemaran logam berat pada sampel masih berada di bawah batas yang ditentukan. Next, hasil perhitungan. Selain pengamatan visual, dilakukan juga pengukuran menggunakan spektrofotometer. Absorbansi larutan uji adalah 0,043, sedangkan absorbansi larutan baku adalah 0,019. Berdasarkan rumus yang digunakan diperoleh hasil perhitungan sebesar 226,3 mikrogram. Namun hasil ini tidak sesuai dengan pengamatan visual karena secara visual larutan uji justru lebih jernih dibanding larutan monitor. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas larutan baku, kesalahan pengukuran absorbansi, atau kondisi reaksi yang belum berlangsung secara optimal.
Next, pembahasan. Pada praktikum ini, tiosetamida berfungsi sebagai sumber H2S yang akan bereaksi dengan ion logam berat. Asam asetat digunakan untuk menciptakan suasana asam dengan pH sekitar 3-4 agar pembentukan H2S berlangsung secara optimal. Larutan monitor berfungsi sebagai pembanding batas cemaran logam berat sebesar 10 ppm. Walaupun hasil absorbansi menunjukkan nilai yang cukup tinggi, pengamatan visual memperlihatkan bahwa larutan uji masih lebih jernih dibandingkan larutan monitor, sehingga kemungkinan terdapat faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran. Next, faktor yang mempengaruhi hasil. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengujian antara lain ketetapan pengaturan pH, ketelitian penimbangan bahan, kualitas larutan baku timbal, homogenitas larutan, waktu pengamatan, serta ketetapan penggunaan spektrofotometer. Jika salah satu faktor tersebut tidak optimal, maka hasil pengujian dapat berbeda dari kondisi sebenarnya. Next, kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa pengujian cemaran logam berat pada bahan baku KCl dilakukan menggunakan metode pembentukan sulfida dengan reaksi tiosetamida. Berdasarkan pengamatan visual, larutan uji memiliki tingkat kekeruhan yang lebih rendah dibandingkan larutan monitor. Dengan demikian, kadar cemaran logam berat pada sampel dinyatakan kurang dari 10 mikrogram per mililiter, sehingga bahan baku KCl memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia edisi 6. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum analisis semi kuantitatif cemaran logam berat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.